makanya kurang bagus. Habis karaokean dia. Oke, bisa ya. Bisa dengar ya. Ini mantap. Oke, lanjut. Bagus ini. Apa nanggapin apa? Mau nanggapin apa? Bagus. Iya, saya kan dari tadi menyimak artinya percuma juga kita ibaratnya saling baku ini satu sama agama yang satu sama agama yang lain, terus bahas Bible sama Al-Quran itu percuma. Jadi mengapain? Kalau ada yang ribut itu kan pribadi lepas pribadi ya. Jadi Soalnya mengapain juga kita? Tuhan nggak ajarin kita seperti itu kan. Iya, jadi Bang Habel, Ya, putar musik, saya yang nyanyi. Bang Habel putar. Artinya supaya bisa. Bang Habel putar musik, saya yang nyanyi. Artinya begini toh Bang. Woi, Artinya, Bang Habel putar musik, saya yang nyanyi. Artinya begini toh Bang toh. Kalau biar room ini berjalannya bagus, artinya satu-satu karena tadi saya Room ini saya bagus dengar Pak, yang room ini sana- bagus kalau ada yang diskusi. sana berbicara, Kalau ada di yang sini curhat malah berbicara nggak gitu. bagus Pak. Bagusnya Kadang-kadang room ini kayak kalau ada ribut diskusi, gitu ada kan. debat. Tapi kalau ada curhat kayak Bapak gini, jadi nggak laku Pak. Ini yang kita bahas ya. Oke. Iya memang. Di sini, memang sebentar. betul ada diskusi. Ayo, tolong jelaskan. Ya, ada diskusi itu bagus. YSKL 23 sebentar. Tapi menurut saya diskusinya Ini. yang teratur. Oke, baik, ini jawab ya. Yang teratur Iya, jalannya. ya udah sebentar ada Habel. yang ngomong sana, ada yang ngomong Habel, sini. ini saya bacakan Kayak aja Habel. Tolong kan Anda kita jelaskan. belum habis selesai ngomong. Habel, Udah mulai. ini saya bacakan, tolong Anda jelaskan. Anda bukan curhat. Ini Bibelmu saya bacakan. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu. Waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Silakan. Ini siapa nih? Susu siapa dijamah nih? Punya siapa ini? Nggak, bayangkan ya, katanya, oh kamu jangan terjemahan itu kita baca. Coba kita baca kayak gitu Tunggu sekeras. madam, biar dijawabnya dulu madam. Jawab dulu Habel. Silakan. Setiap kata-kata atau setiap ditulis di dalam Bible masing-masing kayak di Al-Quran juga atau di Gak usah dibawa Al-Quran, di bos. kitab Nggak ada kami Al-Quran. juga. Di Al-Quran nggak ada kayak gitu. Nggak ada itu gini kita Al-Quran. nggak bisa menyalami. Al-Quran nggak Kita ada. nggak bisa. Saya minta Kita nggak bisa penjelasan. membahas itu secara Punya manusia. siapa Itu yang kan dijamah-jamah ini? rencana itu kan udah jadi Iya, pikiran ini siapa yang Maha Kuasa dijamah-jamah itu. ini siapa? Punya siapa? Susu siapa dijamah-jamah? Hah? Rencana Maha Kuasa kata di jamah-jamah. Siapa yang jamah-jamah ini? Gadis mana yang jamah-jamah ini? Masa itu rencana Maha Kuasa? Kadang-kadang kita manusia itu nggak mengerti seperti apa yang lebih daripada Tuhan Bapak, yang Bible- memberikan. Itu kan ada pengertiannya tersendiri. Jadi Bible-mu Anda itu mungkin percuma juga kalau dibahas di sini, nanti nggak akan bisa selesai itu. Izin Bang Blen izin. Habel, kau tahu nggak kalau Bibelmu tuh inisiator film bokep, tahu nggak kau? Kalau kau nggak tahu mending kau diam aja. Makanya jangan kau curhat di sini. Bibelmu itu inisiator film bokep. Makanya produsen film bokep terbesar di dunia ini Kristen. Paham kau? Lanjut Bang Blen. Aku penasaran. Sudah menghadirkan beberapa Itu kan orang pribadi artis lepas terkenal. pribadi. Siapa yang dijamahnya ini? Cewek mana dijamah? Apakah cewek Kristen semua harus dijamah? Coba. Kalau kau tidak bisa menjawab, aku bisa menyimpulkan bahwasanya semua wanita Kristen memang harus dipegang-pegang dadanya. Kalau kau jawab, kalau kau nggak bisa menjawab, berarti wanita Kristen itu memang harus dijamah-jamah susu kegadisannya. Ah, jangan marah nanti kalau aku jamah. Ulang. Itu- Nah. Itu Jangan kan marah.
itu kan menurut pengertian kita, menurut Ya makanya pengertian kita jelaskan. kan. Kau jelaskan. Menurut pengertian kita kan begitu. Tapi kalau menurut pengertian apa yang diberikan sama Tuhan itu mungkin jalannya nggak kayak seperti Ya ini itu. jalan Ada kemana artinya ini juga, sekarang ada pengertiannya siapa? juga. Ini kau jelaskan Habel. Susu siapa di jamah-jamah? Kalau kau nggak bisa jelaskan, berarti punya Kristen, wanita Kristen harus dipegang-pegang semuanya. Nggak, anehnya begini loh, yang dipercaya Yesus, ya kan? Begitu Yesus berkata, berbuat, nggak Anda ikuti, Pak. Yang Anda ikuti dan Anda berpikir itu adalah firman Tuhan, buah dada ini. Nah itu aneh, Pak. Sementara si Yesus selama hidupnya, dia nggak makan babi, dia puasa, itu nggak kalian ikuti. Tapi kan Tuhan kan Yesus. Jadi saya bilang, antara perbuatan Yesus selama hidup dan apa isi Bible Anda ini sebenarnya nggak nyambung. Tapi yang kalian ikuti dan kalian percaya sebagai firman itu adalah, oh itu firman Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Pak, makanya dipakai Pak akalnya. Di dalam, kita tahu, Yonatan Purnomo, dia seorang bibliklos, dia bilang Kristen dalam bahaya. Tidak banyak ayat-ayat itu tidak terkanon. Makanya Pak dibaca kitab agar Bapak tahu yang mana firman Tuhan, yang mana tambahan. Jangankan dari kita Pak, orang Kristen sendiri sudah berkata bahwa Bible Bapak itu tidak terkanon. Banyak ayat-ayat yang disisipkan. Jadi Bapak bayangkan aja bagaimana mungkin seorang Tuhan bercerita tentang buah dada yang dijamah-jamah Pak. Dan namanya Tuhan memberikan kita itu pedoman hidup, bagaimana cara hidup yang baik di dunia ini, bagaimana solusinya. Begitu Pak, bukan masalah buah dada, aurat besar, mencintai pesundal, itu apa Pak? Bang Habel. Bang Habel masih ingat gak bentuknya buah dada kayak gimana? Iya, bagaimana tuh? Bang Habel masih ingat gak bentuknya buah dada kayak gimana Pak? Lupa. Oh lupa. Kalau saya orangnya nggak terlalu pusing dengan begitu. Yang penting kita melakukan aja ibadah kita masing-masing, Oh, kepercayaan melakukan kita remas-remas masing-masing. katanya Bang Blender. Udah, kalau Buah saya dadanya remas-remas ya. diremas-remas. kalau saya itu orangnya nggak mau Oke, nggak mau Abel. berdebat juga, Oke. nggak mau Anda bertengkar tidak mau masalah berdebat, mungkin Anda bisa menjawab. Jadi begini ya, bisa cerita sedikit ya. Waktu tahun baru kemarin, saya bertamu ke rumah umat Kristen, orang Kristen. Jadi di rumah orang Kristen itu kan selalu ada foto gambar Yesus di dinding, disalib. Bener kan? Ya, Abel kan? Nah, jadi anakku bertanya lah, anakku masih kelas 6 SD ini. Ya, itu siapa ya yang digantung itu ya? Oh, itu Tuhannya Kristen, nak. Loh, kok digantung ya? Iya, memang begitu maunya. Oh iya ya, disalib ya? Iya, mati. Mati, tapi bangkit lagi. Oh gitu ya, Tuhan kok mati? Oh enggak nak, bangkit lagi Tuhannya nak. Oh gitu. Terus ya, itu dia buka baju. Iya buka baju, nggak kedinginan. Oh enggak, namanya Tuhan, kan gitu. Nah, itu bajunya dibuka, celananya dibuka. Terus yang dibalik kain putih itu apa ya katanya? Ya, nggak tahu aku jawabnya. Maksudnya dibalik kain putih mana? Ini dibalik kain putih kan ada ini kan? Ah ini dibalik ini apa ya katanya? Dia nanya, kenapa ya itu ditutupin ya yang di kain itu ya? Yang lain nggak ditutup, itu kenapa ditutup? Ada apa di balik itu ya katanya? Aku nggak berani jawab. Nggak berani aku jawab ya kan, karena anakku takut nanti ngomong sembarangan. Nah mungkin Bang Habel bisa lah jawab, karena anakku masih SD, takut nanti bergaduh sama kawannya kan. Aku nggak berani menyimpulkan apa itu yang ditutupnya itu, kok bisa tutup itu gitu loh. Dia nanya, anakku masih bijak pula anakku ini, dia baju nggak ditutup, kaki nggak tutup, kok itu aja yang ditutup, apa itu yang nggak kedinginan itu ya gitu katanya. Itu pertanyaannya ada dua Bang Blender. A. Kutil, B. Tetelan baso. Ayo. Nah makanya kita nggak mungkin host, kita nggak mau menyimpulkan host, biar mereka yang jawab kan, aku nggak berani jawab juga kan gitu kan. Ya, coba jawab itu, kutil apa tetelan jangan baso nanti tuh? Anakku nanti biar kurekam ini, biar kusampaikan sama anakku, karena sekolah dia kan sekolah negeri, takut nanti eje-ejean sama kawan yang Kristen ya kan. Ada apa itu Habel di balik itu, kok tutup? Ini pertanyaan anak-anak ya. Saya Pertanyaan biar anak-anak mau ya. ditanya seperti apapun itu, ya walaupun ditanya apapun itu ditanya, tapi saya itu
kembali ke kepercayaan kita Lah masing-masing. ini pertanyaan anakku, bantulah anakku dan mereka Gimana aja, kita dia ada diajarin, seminggu. ya udah. Kenapa Kembali lah kalian nggak kepada mau menjawab semua? kepercayaan kita masing-masing lah. Itu. Nanti aku yang menjawab, dipikir aku menyimpulkan. Kalian yang berhak untuk menjawab. Karena percuma juga. Loh, belum dijawab, kasih tahu Percuma aja juga lah. kalau ya itu percuma juga, sama aja. Kenapa? Bilang aja Pak, Yang kalau paling- mau bilang yang Pak. paling bagus Udah itu Bapak biasa di masing-masing rumah kita Pargoy ya percaya- Pak ya. Udah di rumah Pargoy aja Pak, cari rumah Pargoy. Aduh, kenapa Curhat nggak ada yang bisa dari menjawab? tadi. Aku boleh izin nggak, host? Ini 1,9 aku mau apa ya? Mau kasih info gini. Islam ini selalu dipandang kawin. Nabi Muhammad istrinya 9. Ini aku mau klarifikasi ya. Nah, di dalam Bible mereka, Solomon itu kan istrinya 700 plus 300 ya, 1000 jadinya. Nah, dia ini yang membangun bait Allah. Ya, dia ini adalah anak Tuhan dibilang. Nah, bagaimana mungkin kita punya istri 9, dia bingung, ini 1000 loh. Dan dia dibilang anak Allah, dan dia ini adalah yang membangun bait suci. Coba kalian bayangkan. Jadi umat Kristen, tolong ya, jangan selalu bilang, oh Nabi kan tukang kawin. 9 sama 1000, bedanya di mana itu coy? Gimana kamu mau compare? Ya, jadi jangan bilang di Islam itu hanya kawin-kawin sementara, kau diam dan pura-pura nggak tahu bahwa ada Nabi mempunyai 1000 perempuan dan dia dianggap anak Tuhan yang membuat bait suci Allah. Gitu loh. Jadi kalau bicara tentang agama, baca kitab kamu dari awal sampai akhir. Jangan cuman comot-comot yang lu suka. Dari situ kau tahu, ya. Jangan cuman hina kita, oh tukang kawin, tukang ini, tukang segala macam, gitu. Lah, lanjut. Dah, itu aja yang aku mau ngomong. Makasih. Jadi Kristen-Kristen yang kalian kepanasan, dianggap kami penghujat. Hey, kalian perhatikan komal-komal Kristen itu. Gak bertanggung jawab membuka komal. Ingat ya, kalau kalian menghujat, penonton kalian gak pernah banyak bos, komal-komal Kristen. Gak pernah banyak. Paling jago 100-an. Tapi kalau kami buka komal, tengok nih. Jadi kalian tolong jangan marah kemari aja. Sampaikan di kekristenan itu. Kalau buka komal bertanggung jawab dengan tema. Jangan pengecut kali buka tema naik nggak berani. Ya, jangan kampungan kalian. Lihat sekeliling kalian dulu baru lihat kemari. Nggak ada. Komal Kristen itu dinaikin ketakutan semuanya. Tapi buat tema besar-besar tentang Islam menghujat. Padahal penontonnya cuma sedikit. Nggak pernah ada kayak gini. Komal Kristen itu nggak pernah. Makanya jangan dipancing-pancing kami bos ya. Sampaikan ke komal-komal Kristen itu, sampaikan bos. Ya. Kalau Edis kami berharap penonton Edis itu 50K, berharap. Semakin banyak penonton semakin banyak yang mualaf. Betul loh. Kami nggak peduli si Edis itu lebih banyak bagus, banyak, udah banyak loh saksi. Banyak mualaf. Kenapa? Edis itu tukang tambal ban. Jadi kalaupun si Edis itu ya, gimana ya? Aku tahu kali satu kampung tuh sama si Edis tuh, satu kampung. Dia itu, Edis itu, dia nggak bisa apa-apa. Dia dulu tukang tambal ban. Makanya yang nonton dia itu longor lah itu. Memang dia cuman dulu ya sejarahnya. Si Edis itu sejarahnya, dia waktu itu tukang tambal ban, nggak bisa. Dia matanya juling matanya. Arah ke mana itu semua? Arah ke kanan semua. Arah ke apa? Ke tengah-tengah itu. Udah. Jadi saat itu dia hanya bisa mengatakan waktu isi ban bocor. Isi ban baru ditempel bocor lagi, baru tempel bocor lagi. Jadi suatu hari ada pelanggan, kau gimana nya kau ini? Kau barusan ku tempel, kau nggak bisa ngelihat kau ya katanya. Nah ini dia, kau nggak bisa ngelihat ya. Siapa? Mohon bapak. Hanya saja si Edis ini ketika pelanggan itu marah-marah, Edis pandai bermain kata-kata. Kau lah bisa nggak marah kau buat ya. Jago juga kau bermain kata-kata ya. Nah itulah dari situlah ditawarkan. Cocok kau jadi debater ini, mau kau katanya. Maulah ditanggung lah biayanya. Dari situlah dia mulai satu kampung bersama dia tukang tambal ban di sini. Makanya cuman congor aja. Dia permainan kata-kata makanya banyak penonton. Tapi ilmu nggak ada. Mata dia itu makanya selalu pakai kacamata dari dulu. Matanya itu arah ke hidung semua, arah ke hidung apa ya? Ke arah ke apa? Juling. Itu dia pakai kacamata. Dia ini buta huruf si Edis nih, buta huruf. Nggak tahu apa-apa. Makanya naik sama aku nggak pernah berani. Ya, inilah dia tukang tambal ban tengok lah. Jadi ceritanya gini Bang Blender, motor ini yang punyanya Pak Bom. Berhubung itulah. kegedean, hancur nih bannya, meledak ini bannya. Ini yang punya si Bom ini motor, meledak dia.
Meledak kayak gitu, kota Balban. Jadi aduh, nggak pandai, nggak tahu apa-apa. Ini dia dulu, satu kampung sama dia tuh, satu kampung. Jadi inilah yang kalian anggarkan. Bukan makin banyak yang murtad. Nggak pernah aku tengok saya disemurtadkan orang, nggak. Mualaf ya, makin banyak kesaksian mualaf gara-gara Edis. Aduh, tuang tambal ban inilah, tonton. Makanya pengikut dia longor semua, buta huruf semua. Pengikutnya buta huruf semua sama kayak Edis. Siapa yang mendapatkan Edis berarti buta huruf lah. Ini hidung apa bisul itu ya? Bisul. Ya, izin Bang Blender, saya mau promosi dulu ya, mumpung masih banyak nih penonton. Teman-teman, bantu di subscribe channel YouTube Akang Santang Kreator. Ini YouTube Akang nih teman-teman ya. Kalau yang 1,9K ini muslim semua, ini cukup nih. Ini udah 600, tinggal sekitar 400 orang lagi guys. Dibantu ya teman-teman, kalau emang yang nonton 1,9 muslim semua, bantu subscribe Akang Santang Kreator ya, biar di YouTube video-video yang dilepin di sini biar ada di YouTube ya. Ayo teman-teman, di subscribe dulu ya, Akang Santang Kreator. Bang Blender juga punya YouTube, namanya Bang Blender. Official. Ya, Bang Blender Official. Bang Blender Official. Nah, Bang Blender Official sama Akang Santang Kreator nih. Yang ini nih, ayo teman-teman, digaspol dulu ya. Kalau emang benar yang 1,9 ini muslim semua, ke YouTube dulu sebentar, nanti di subscribe ya. Terus balik lagi ke sini, nonton lagi di sini. Benar nggak Res? Ayo, digaspol guys, ke YouTube guys. Ini namanya nih Akang Santang Kreator. Baru 604 nih. Ayo, silakan teman-teman, biar kita punya YouTube juga guys ya. Kayak orang-orang Yang buat teman-teman sebenarnya lebih penting lagi untuk di subscribe di YouTube. Karena apa? YouTube itu menjadi pertinggal. YouTube itu yang masuk ke pelosok-pelosok. Oke, ketika kita mati, suatu saat oten-oten melihat YouTube-nya, dari YouTube itu dia mendapatkan hidayah. Kita sudah mensubscribe, itu dapat pahalanya kita loh. Ya, buat teman-teman ya, semua channel-channel YouTube Islam silakan di subscribe. Ya, silakan. Ini amal ibadah kita loh. Siapa tahu ya kan, kalau masuk ke TikTok kan oten payah. Tapi dari YouTube banyak mereka menonton, tahu-tahu dapat hidayah, kita subscribe situ. Kan alhamdulillah. Ya kan? Semua subscribe buat teman-teman ya. Kita bukan ini amal ibadah kita yang kita bawa mati nih. Ya. Karena ini tetap berjalan YouTube ini. Banyak orang mendapatkan dia dari YouTube. Silakan semua di subscribe teman-teman. Itu merupakan amal ibadah kita ya. Subscribe dapat pahala. Benar, subscribe dapat pahala loh. Semua channel-channel YouTube. ya. Makasih banyak yang udah subscribe ya. Sekalian. Boy, kok sepi tiba-tiba? Mana orang-orang? Bentar, gua tadi pada turun semuanya. Ayo teman-teman di subscribe dulu Akang Santang Kreator. Res, promosiin dulu YouTube gue Res. Yo, silakan di follow Ikhwan Blender Official Channel di YouTube ya, bukan di TikTok. Itu Akhi Blender itu ada ininya. Oh, si Akang ngobrol dong, gua kira Blender. Nah, ini juga di follow, anjir dari malam cuma nambah 100. Miris anjir kalian. Ini Nonton padahal 4.000 tadi, sekarang juga 1.000. Yang subscribe masih 678. Kalian tuh harus ngerti Ikhwan ya. Pangkal markas militer muslim itu adanya di YouTube. Kenapa? Karena kalau di TikTok hasil-hasil pembubukannya anak-anak muslim itu tidak terdokumentasikan abadi. Tapi kalau di YouTube, nah itu kalian bisa lihat tuh, Edis dibubukin, si Warung Kitab dibubukin, si Alda Victory dibubukin gitu. Ada semua di YouTube. Gitu, tinggal kalian poles-poles aja, makanya di-follow akun YouTube kita. Nah, ini nih. Oh, baru lagi dia. Nah, ini yang Blender ya, Bang Blender Real Account. Weh. Oke. Berapa itu subscribernya? Itu lihat di mana itu? Di YouTube. Bukan, maksudnya ini di settingan ya, di channelnya tuh. Di handphone ya, channelnya lah, channelnya ini. Oh, nah ini Ikhwan ya. Bang Blender _official account. Suka lupa ke YouTube. Nah, jadi Umi
terus GBC semuanya. Kalau kalian kangen kami, nah kalian nonton ke YouTube, ada di situ. Contoh ya, Triun Slayer Comment Center itu YouTube-nya Kores. Itu kalau orang-orang apa garis keras Kores lagi kangen Kores, mereka nonton Kores yang dulu-dulu dia. Makanya YouTube apa yang tahun-tahun 2020, 2021 mereka masih komenin itu YouTube-nya gitu. Mantap. YouTube Bang Kores apa? Nah, kalau gua sendiri, gua kagak ini apa nyebar-nyebarin. Saya Command Center. Thank you. Coba. Kagak nyebar-nyebarin YouTube gua. Kalian kalau mau ke YouTube gua, usaha. Ayo teman-teman di gaspol ya. Itu ada Bang Blender apa tadi namanya? Susah banget nama lu, Blend lah. Bang Brenda Relakon. Aduh, Ulangi Bang namanya, enggak, cuma sekali. Kalian usaha. Nah, kalau yang Bang Blender, Bang Blender underscore official. Real account. Ini kenapa? Oh iya, Bang Blender underscore real account. Quetzalcoatl salah, namanya salah. Ya si Blender nama YouTube susah-susah. Orang nyarinya susah. Iya itu agak jatuhnya agak susah loh. Mending gini apa Blender TikTok gitu. Blender apologet aja, nggak usah ribet-ribet nama. Apologet Blender TikTok, supaya gampang dicari. Kayak nama YouTube si Kores itu susah banget dicari. Ini emang bini gua udah bangun habis sholat subuh. Woi, Pipe, makan lu. Yang nongol Blender PDF Kang, Assalamualaikum. karena Blender baru bikin akun. Ini ada Derap, ini siapa dia? Itu cewek asli atau hode? Nggak tahu. Derap, Bunda Nora, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rungkat tadi malam ya? Tadi malam. Oh, rungkat. Rungkat. Kan? Kenapa? Saya rungkadin. Gara-gara kores ngomong kun. Belum. Bukan. Belum. Itu mah Belum. jauh lah. Udah, kau udah ngomong itu. Enggak. Saya ada telepon, saya rungkadin sengaja. Dasar ya. Ini Derab ini Muslim Kristen. Derab. Woi, Derab. Pokoknya nggak follow balik semua. Ya anjir. Ini follow balik. Kores besar kali apanya? Oh iya, kedekatan sorry. Si Blender kenyang ini ngebubukin oten berapa oten tadi? Untuk nanti malam. 6 oten tadi. Anjir bener ampas tebu. Jadi tetelan bakso semua tadi. Saya nyimak, cuman mau naik tidak enak. Sudah banyak narasumber Islam di atas. Enggak, nanti mas saya mau gini Bun. Misalkan ada narasumber Islam di atas udah 3, udah nggak bakal saya naikin lagi. Saya kasih tahu nanti moderator. Saya kalau buka room mana pernah aku mau naikkan yang Islam kecuali memang dia seorang debat. Ngapain sih gitu loh? Makanya Iya. Bener Bun. Ini Otinora tidur jam berapa tadi malam? Nggak pernah tidur dia mas umur. Jam 1. Oh, gue jam 12. aku tadi malam itu turun, aku sudah di rumah sakit, nggak enak pula. Pas pula itu di situ ada Oten. Oh, dia dengar lah ya kan. Kayak gitu dia musak anakmu. kecelakaan lagi Nor. Ya, anakmu. Yang besar. Iya. Kecelakaan. Anak kenapa anak? Innalillahi. Ini Pak Lepi Muslim apa Kristen? Alevi Muslim lah. Islam. Muslim. Pak Lepi. Iya bang. Suaranya kecil bang, gedein dong. Lagi sedih Bunda kayaknya. Nora makin jelek. Iya emang jelek dia mah dari awal. Kores belak-belakan alat vital. Oh iyalah, buset anjir. Mumpung gua immune. Kali kok. Nah itu dia. Besar alat vital. Inilah apa? Mumpung gua
mumpung mereka nggak bisa nyentuh gua, Ikhwan. Jadi ketika mereka ngehujat, gua hajar pakai kebrutalan yang hakiki gitu kan. Saya begini ya, saya tanggapi ada beberapa yang DM saya dari pihak Muslim. Ya mudah-mudahan dia nonton di sini ya. Saya pertegas, kami semua di sini para pendebat, alhamdulillah tidak ada konflik apapun. Terutama saya pribadi. Saya mungkin beberapa hari ini tidak live bersama Bang Zuma itu memang dikarenakan ada sesuatu yang urgent, urusan keluarga yang harus saya urus ya. Jadi bukan karena saya ada konflik dengan Bang Zuma, tidak. Karena memang beberapa hari ini saya lagi ada urusan urgent keluarga gitu. Yang mungkin sebagian tahulah apa gitu. Alhamdulillah kami semua di sini baik. Ya Akang ya. Kores. Iyalah. Enggak, emang Bunda Nora sama Bang Juma berantem, guys. Parah. Bunda Nora lempar bom molotov ke rumah Gurunda, buset. Ya, Masalahnya- jadi Gurunda dijelek-jelekin di belakang layar, guys. Sama kayak si Blender, sama. Iya, ini punyaku sekarang tegang terus nih. Cuman caranya nih? Ini kolesterol, ini mikirnya kemana-mana. Kolesterol tegang. Asam lambung anjing. Kalian jangan membuat suatu framing. Ya biar panas, netizen ini pada kepo. Kalau netizen semuanya kepo netizen Saya ini. lihat ada Banpol, dia buat VT katanya perempuan ini mau dipoligami oleh tahu kan BZ katanya. Saya berpikir poligami atau tidak itu pribadi ya Kores ya. Iya nggak apa-apa. Seandainya ada janda kaya raya, kalau dia suka sama Kores, saya akan katakan botol sama Kores kalau Kores tidak mau menikahi. Nih bilangin ke si Bang. Iya menikah tapi jangan prot-prot ya, capek gua. Ya bilangin ke si Bang. Mau nggak jandanya? Cimerah. Bang Juma ini gak mungkin mau sama Bunda Nora. Jangankan Bang Juma, saya aja nggak bakal mau, guys. Gak bakalan. Salah dia framingnya. Berarti ini gua kasih bahan ke Banpol. Yang mau sama Uhti Nora itu Blender official gitu. Karena cuma Uhti Nora yang bikin kolesterolnya tegang gitu. Oh iya, kami selalu sayang menyayangi cinta. Ya, Mantap. Kebayang pas malam pertama aduh bacot aja yuk. Langsung sama Blender begini, mana data? Udahlah, gaya kayak gini aja. Enggak, mana datanya kan gitu. Balik belakang. Buah dadamu diremas-remas gitu deh. Anjir, diamsalin. Terus kalau Waalaikumsalam. Blender pamit kan, sayang aku pergi dulu keluar kota ya berapa hari ini. Aku bilang jangan lama-lama, kalau tidak aku ngamsal. Kan begitu iya. ya kan? Oh iya. Ada dalil. Cari dalil. Baru akhirnya karena aku ngamsal, dia akhirnya pergi cari pesundil. Terus saya bilang, kenapa kamu cari pesundil sayang? Loh, kan ada perintahnya, pergilah. Kau inilah seorang wanita pesundil. Pernah kan? Oh iya benar ya, iya. Ya, langsung aja gaplok salah kitab gitu. Gak salah itu ya. Iya, terima kasih banyak yang mengatakan saya makin cantik dan makin caem, imut-imut. Dia kayak marmut. Makasih, karena saya di sini yang paling cantik. Iyalah, dia laki-laki, ini laki-laki, yang itu laki-laki, masa mereka dikatakan cantik? Nggak mungkin. Ini kok Kilo Azolik ini muslim kayaknya nih. Nggak tahu. Aku nggak ada tidur memang loh, Kores. Dari rumah sakit, pulang subuh. Oh. Tidurlah. Aku menginjili oten-oten yang udah Anjay. sakratul maut yang akan nanti menuju ke kerajaan maut. Aku injili. Ini ya, apa mute-nya ini ya, lepas alat bantu pernapasan. Nge-mute-nya. Kau dengar dulu gitu. Gitu. Saya dengar. Nah, gitu dong. Ya. Kau dengar dulu. Dia, tunggu dulu, dia waktu ngotot kan, tidak, Tuhan saya Yesus, langsung ku cabut dia punya selang pernapasan. Iya, selang oksigen. Ya. Iya. Tidak, saya tunggu dulu. Udah. Cuman kami saya di akan Sumatera. berfirman, katanya.
Di Sumatera kami jantungan juga, dokternya banyak oten. Sempat masuk UGD, wah ini kau langsung disuntik mati. Oh, kamu blender ya? Sakit kamu blender? Iya. Punya TikTok kamu? Iya. Tunggu. Suntik gajah dikasih, anjir. Jarumnya segede pedang. Bentar. Bang Juman dengar loh. Itu lagi ngelepin di YouTube-nya, Res. Bang Juman. Oh iya. Mampus lu Nora, mampus lu. Abang, saya minta maaf. Kerjaan Akang ini, bukan saya. Nggak ada. Maafnya habis katanya. Besok beli lagi. Ini, tengoklah si tape recorder Bujanginam Nora. Umakmu doheang. Apa kau? Maragam-ragam. Dia mau pangidoan. Itu lagu Kores. Oh alah. Apa tadi mau ku bilang, kan lupa aku. Ini nggak ada hotel yang minta naik gitu. Habis tadi sama blender 5 orang diganyang semua. Orang tuh kalau bahas Bible kita porno, rame Uten. Rame panas orang tuh. Iya. Iya, mereka harus dipanasin dulu. Kok Kak Nora nggak di sel besi? Hahaha. Itu loh. Itu baru dicat itu selnya itu. Ngecat sendiri. Tidak lama Nora. Kenapa sih kalian? Iya, mereka seneng apa doanya yang mati-mati gitu. Nanti kejadiannya 5 tahun lagi mereka ngerayain kayak gitu-gitu. Nah, jadi gini gue kasih tahu ya. Pencapaian tertinggi Muslim yang tukang bubukin tritung, hari kematiannya itu dirayakan oleh para penghujat. Nah, itu tuh. Itu wah pencapaian tertinggi, Bre. Lihat aja ya lu ya, ini para tritung-tritung dia yang nguping. Kalau kematian gua nggak lu rayain anjing, gua ludahin lu. Pakai roh. Ludah rohani. Jadi muka lu basah bau tapi nggak kelihatan itu ludahnya di mana gitu. Nora itu bujang inam ya guys. Bujang inam. Mana ada bujang dia? Yalah, dia pun keluarkan dari lubang bujang. Bujang itu apa? Itu yang mengeluarkan Tuhannya. Oh alah. Inam? Inam artinya mama. Oh anjir. Kalau yang cowok apa namanya? Lapet ya? Bagudung. Pidong. Pilat. Pidong, pilat. Pidong. Oh pidong. Pidong Iya, Tuhan kau bengkok. Kan ada bacakan suruh hikmat. Orang ini kok marah ya disuruh baca hikmat ya. Aku kadang-kadang nengok tadi lucu lah. Sebarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Bacakan dengan cara hikmat. Kalian kok marah? Tante Nora pengen nyubit empuk. Waduh, itu pada komen tuh di channel Gurunda. Teman-teman yang ada di channel YouTube Gurunda Juma, Zulkifli Malbas Official. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sehat selalu ya buat semuanya ya. Oh, Bang Zuma lagi live. Iya, ngelepin di sini. Enggak, Gurundanya masih ini itu masih sibuk. Penontonnya Bang Itu Zuma. yang ngelepin Gurunda itu. Jangan lupa didukung ya channel-channel YouTube saudara-saudara kita. Akang, saya tidak tahu apa nama channelnya, Blender. Akang Santang Kreator, Blender Official. Saya nggak tahu apa nama YouTube-nya juga. Yang lain juga Pak Desugi, Natalia Iriani. Saya sementara punya YouTube tidak saya promosikan. Oh. Kalau Bunda Nora naik ke atas sama Bang Blender, kenapa di bawah itu pakai bahasa-bahasa Batak ya yang komennya? Karena mereka rata-rata bersukaria, bertopak tangan atas penyalipan. Karena mereka dali. Dale itu apa? Saya sudah dikasih susu sama Bang Gembok. Thank you Bang Gembok susunya. Cucu. Saya mau lihat dulu di YouTube-nya Bang Zuma. Mana nih? Saya dengar Bang Blender waktu ngantar bininya mau ke pasar beli sayuran. Terus lihat cewek yang mau ke gereja, tutunak kelihatan. Pulang lagi Blender ngebeli ini sayurannya, ngamsal dulu. Ini ya. Mereka katanya yang penting hati. Saya Emang ke gereja baca gitu dulu kok. nih.
Saya masuk di YouTube-nya Bang Zuma. Bang Zuma nggak ada bunda. Oke, aku suka Nora. Thank you Bang Ibrahim. Berat kalau didukung. Oh iya. Amin Bunda No. Aman Bunda Nora. Oke Bebebs. Assalamualaikum Gurunda Zuma dan Guru Apologet Islam. Saya selalu amin. Bunda Nora apa YouTube-nya? Jangan tanya saya YouTube saya ya. Awas kalian ya. Nora itu udah kawin belum? Kalau belum kawin nggak ada anak saya loh. Emangnya Oten pakai kawin? Islam nikah, woi. Aduh. Ayo bersundal bersama. Gila kamu Beni ya. Awas kok ya. Bunda Nora apa nama YouTube-nya? Masalahnya YouTube yang dibuat sama Bang Egel itu apa namanya katanya monet ya? Apa? Monet. Apa maksudnya? Nah, itu nggak tembus, nggak. Oh, Dismonet. Makanya Iya, nggak iya. dibuat yang baru dulu lagi katanya. Oke lah. Ya, thank you semua yang ada di YouTube-nya Bang Zuma. Saya pindah lagi di YouTube-nya. Kau live nggak, Blender? YouTube siapa lagi nih yang lagi live ini? Blender belum ada laptop ya? Belum. PC, laptop. Oi, Akhi Blend. Nggak ada. Akang punya nggak ada di sini. Yang mana Akang? Enggak lab. Oh, nggak live. Udah beres tadi. Kalau ada debat baru lab. Oh, gitu ya. Teman-teman yang naik yang Oten dulu dong. Ini muslim semua yang minta naik. Gimana sih? Oh, ini di YouTube-nya I'm January Channel Official. Assalamualaikum. An Januari itu siapa sih? Hah? Siapa dia ya? Siapa mau ku bilang? Mau kenalan ya? Dia di rumahnya Bunda Rama. Ini siapa ini yang baru naik ini? Lesti. Woi Lesti. Bang Blender _real official. Wih, Jibril ngemodus tuh Tinora gas. Berondong. Siapa? Berondong abadi. Siapa yang bilang Bang Jibril berondong, woi? Woi, belum tahu dia. Siapa yang bilang Bang Jibril berondong? Bang Jibril belum cuci muka itu. Rambutnya udah ubanan. Bajunya ada yang ompong, berkumis, ada jenggotnya, beruban pula jenggotnya. Si Maisarah itu cantik loh, cuma udah Berondong rohani 10 Bun. kali nikah. Cantik guys si Maisarah itu, cuma udah 10 kali nikah dia. Has, monitor Has. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Islam, Bang. Ya. Islam. Iya. Oke. Ada yang mau disampaikan, Bunda Bang? Nora saya kenal Bunda Nora ini. Bisa ngomong sama Bunda Nora? Boleh, yang lama Afif. Ternyata Bunda Nora sama Ya Bunda Nora. Ya. Dari Tonang. Baru dari Tonang ya. Kawan saya itu Ustadz itu yang sering jumpa sama Bunda, yaitu Ustadz Air Tonang itu namanya. Kan Ibunda masih di bagian Pasaman sana. Enggak. Jadi mana? Hari kan di Dumai. Nah, kemudian pindah ke apa kan di sana Bunda kan. Daerah Gundaling atau di mana itu? Bang, kalau bahas tempat jangan di sini. Bawa baik. Oke. Minta maaf ya. Minta maaf Bunda. Oke. Oke, Bang. Oke ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.
Duaran. Ini siapa nih? Nah, tadi saya jambak karena katanya dia bilang mau diskusi. Agama apa, Bang? Halo, Bang. Nggak tahu juga nih apa yang mau dibahas nih. Ya, oke. Iya, Abang agama apa? Selamat pagi. Saya agama Kristen, Nora. Oke, silakan bertanya aja. Kan nggak ada tema. Apa ya? Apa ya yang mau ditanyakan? Bingung juga. Terserah. Ya udah kita contohin ya. Jadi sebagai agama Kristen, Pak Deran, Ya. kenapa Allahnya ada anaknya? Silakan. Kenapa Allahnya ada anaknya? Iya, Itu ya? iya. Apa ya? Apa? Allah ada anak itu ya? Iya, kenapa? Kok Allahnya ada anaknya? Pengetahuan saya itu bukan Allah yang jadi anak, tapi Firman yang jadi manusia kalau saya lihat di situ. Iya, nah kenapa Allahnya ada anaknya gitu loh? Kan Firman ini anak katanya. Ya. Kenapa Allah ini ada anaknya? Heeh. Ya. Susah ya? Nggak bisa jawab saya. Oh, oke, mantap. Mau di ini? Enggak, maksudnya orang yang jujur itu susah, Pak Daren. Jadi kalau misalnya ada yang jujur itu kami sangat respect gitu. Kami approve. Apa namanya? Apa? Approve ya? Apa? Mau apa? Mau ngomong apa? Kami kayak kami begitu, hamil. respect. Kami apa? Mau apa? Mau ngomong apa? Ya, lanjut lagi korek. Oke. Dia Nah, Oke. Pertanyaan berikutnya. pertanyaan berikutnya, Approve. Itulah. Islam itu kan Tuhannya itu tidak terlihat, tidak mampu digapai oleh penglihatan mata, Pak Daren, kan gitu. Nah, kalau di Kristen, ketika Tuhannya kelihatan, bisa dilihat mata ya Tuhannya. Oke, saya mau tanya, Tuhan itu ada atau enggak sebenarnya? Oh, ke situ ya udah nggak apa-apa. Tuhan itu ada tentunya. Itulah kenapa ada orang beragama, karena mengimani Tuhan itu ada. Di mana Tuhan? Ya. Di mana Tuhan itu di dimensi yang nggak bisa kita jangkau. Oh, gitu ya. Tapi kenapa Ya. kok kalau mohon maaf ya, orang Islam kiblatnya itu kan ke Mekah. Artinya dia menghadap tuh ke arah sono gitu. Terus kalau kita sholat itu kemana arah kita itu? Ke Tuhan kah atau kemana? Oh, kita sholat Muslim itu ke arah yang ditentukan Tuhan, ke titik di bumi yang ditentukan Tuhan gitu. Berarti Tuhan Sehingga ada di situ. Di arah bukan gitu. Tuhan itu menyuruh kita menghadapnya ke sana. Tapi hati kita ketika kita beribadah itu kepada Tuhan gitu. Nggak melulu misalnya contoh kayak gini. Ketika kita mau ngobrol sama Pak Daren gitu kan. Nah, kita ngambil TikToknya ada di meja makan gitu. Apakah Pak Daren ini meja makan? Alasannya harus di arah itu apa? Nah, mantap. Berarti Hikmah yang ada di sana. Masa kalau Bukan. kita misalkan Tuhannya ada di sebelah timur, ngadap kita kok ke barat. Berarti kita membelakangi Tuhan toh? Iya, makanya Tuhan kami itu kan maha kuasa, dia maha besar. Contoh kayak gini, ibaratnya perbandingannya antara kelereng dan manusia. Bayangkan betapa besarnya manusia untuk kelereng kan gitu. Pak, saya mau tanya ini Pak. Bapak Iya, silakan. kan hadapnya ke sono. Betul. Ya enggak? Nah, Iya. terus artinya enggak ngadep di belakang kan? Tidak membelakangi. Enggak, maka dari itu gitu. Ketika kita menghadap, itu bukan berarti Tuhannya di sana. Oh, begitu. Karena Tuhan itu maha besar. Bukan Tuhan itu enggak setinggi kita gitu 185 cm, enggak gitu, Pak Deran.
Tuhan itu maha kuasa, maha besar. Jadi ketika kita ke Ka'bah, itu adalah arah yang ditentukan Tuhan kita. Apakah Tuhan kita di sana? Enggak gitu. Sebelum kita ke sana, kita kan harus mendefinisikan dulu Tuhan itu apa. Mantap. Harus dipahami dulu Tuhan itu apa sebenarnya. Nah, Tuhan ini adalah gelar. Konfirmasi juga dengan yang lain. Kan ada juga yang beragama lain itu ada juga Tuhannya itu, Pak. Ya. Tidak sama dengan Tuhan Anda. Artinya apapun bisa menjadi Tuhan. Begini Bang Ren, begini aja deh. Coba. Anda Silakan. merasa Tuhan itu berada di mana sekarang? Itu aja. Loh, kan saya yang bertanya tadi. Kalian kan ngadapnya begini sana, kan tadi artinya Tuhan itu kan ada di sana atau tunduk. tidak? Anda kan membuat satu analogi. Seandainya Tuhan ada di timur, kalian sholatnya masa ke arah barat, berarti membelakangi kan begitu. Nah, betul. sekarang saya pengen tahu, menurut Anda saja dulu, Tuhan itu ada di mana? Saya kan belum jelaskan Tuhan itu ada di mana. Saya mau tahu dulu Tuhan itu menurut apa kamu aja sebenarnya. dulu, menurut kamu. Enggak, sekarang Saya gini. belum dapat definisi tentang Tuhan. Sebentar dulu, Setelah sebentar. definisi tentang Tuhan dulu, baru saya Sebentar dulu. Menurut kamu, Tuhan kamu yang bernama Yesus itu ada di mana? Saya belum dapat definisi tentang Tuhan. Ya, oke. Nah, Udah kasih aja dulu Bun supaya dulu Tuhan supaya panjang biarin aja dulu. Biar dia nanya supaya kita dapat durasi. Jadi kalau menurut Pak Deran definisi Tuhan itu apa? Kalau menurut atau mau gua dulu? Silakan Pak Deran dulu. Oke. Kalau menurut saya, Tuhan itu artinya pemilik, punya kuasa. Itu menurut saya. Nah, pemilik punya kuasa yang kepadanya kita patuh tunduk. Itu menurut saya. Karena kalau saya tunduk kepada iblis, berarti Tuhan saya bukan yang saya maksud itu. Sama juga. Sama juga kalau saya tanya kepada Anda. Kalau Anda patuh tunduk kepada iblis, siapa Tuhan Anda? Ya tetap yang menciptakan kita. Loh. Ya, gini Pak Deran nggak ngerti. Makanya sini gue jelasin. Sini gue jelasin. Yang namanya Tuhan ini adalah gelar atau jabatan untuk keberadaan yang maha tinggi yang menciptakan segala sesuatunya, yang memiliki segala sesuatunya, itu Tuhan. Itu Tuhan. Lalu kemudian kalau misalnya nih Pak Deran itu nurutnya kepada iblis, apakah iblis ini menjadi Tuhan Pak Deran? Enggak. Tuhan yang benar tetap Tuhan yang menciptakan iblis dan Pak Deran. Tapi kan lalu kalau ketika iblis loh, bro. Bukan, itu iblis jadinya berhala namanya. Ketika kita menuhankan Tuhan yang palsu, itu jatuhnya berhala. Memberhalakan gitu. Gurunda masuk, mantap. Betul. Kita percaya dengan Tuhannya. Kalau kita menuhankan iblis, otomatis kita tidak percaya yang Tuhan yang kita maksud itu tadi. Betul nggak? Nah, dalam Islam ada nama konsepsinya, yaitu syirik. Ketika lu mengakui Tuhan yang benar, tapi lu malah mengikuti berhala. Syirik namanya itu. Itu syirik namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima kami yang kami hormati dan cintai yang sudah sholat subuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Alhamdulillah. Allah, cantiknya Dinda Nora pagi ini cantik kali. Waduh, jangan dipuji guru, nanti meleleh dia kayak lilin. Maksudnya jilbabnya cantik. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ada di bawah TikTok dan ada di YouTube. Masya Allah. Alhamdulillah. Pagi-pagi kita sudah ketemu lagi di sini. Ya, nggak kangen rupanya. 5 tahun tidak jumpa sama aku. Oh iya. Kalau saya pribadi. Terakhir ketemu 2001 saya sama Uhti Nora ini. Aduh, lama banget. 2001. Lanjut dulu. Iya, langsung aja masuk Gurunda. Ini